pajak, apa kabar? Jumpa lagi di Podcast Pademangan. Ruang ngobrol berbobot seputar perpajakan yang sedang rame ya, yang sedang yang sedang happening ya terkait dengan perpajakan tentunya. Di sini dengan saya Ika dan kali ini saya tidak sendiri ditemani oleh teman saya Mbak Lia. Halo. Halo, halo semuanya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai apa aja yang akan kita obrolkan kali ini, yaitu terkait dengan pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP. Ya, yang kita ketahui pemerintah baru saja menerbitkan ya PMK 10 ya dan PMK 72 terkait PPh 21 DTP. Ini banyak banget kemarin kawan pajak yang menanyakan terkait dengan PMK ini ya. Karena kalau yang namanya insentif pasti menarik. Betul, Pasti betul. menarik dan pasti banyak diminati oleh kawan pajak. Nah, bagaimana apa saja yang bisa kita dapatkan dari PPh 21 DTP ini, kita akan ngobrol langsung ya dengan Mbak Lia. Oke, baik. Terkait dengan PPh 21 DTP nih ya kan, biasanya pasti ditanyakan kenapa sih aturan ini dikeluarkan, apa sih latar belakangnya pemerintah atau Direktur Jenderal Pajak menerbitkan PMK terkait dengan 21 DTP. Mungkin bisa dijelaskan kali ya. Oke, jadi yang jelas kalau terkait dengan fasilitas pasti berkaitan dengan menstimulus ekonomi ya. Gimana caranya roda ekonomi itu terus berputar atau bahkan meningkatkan perputarannya lebih cepat begitu. Jadi otomatis sama halnya seperti dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi fasilitas PPh 21 DTP ini itu memang digunakan atau ditujukan oleh pemerintah supaya masyarakat Indonesia itu bisa meningkatkan ekonomi yang berjalan. Artinya daya beli meningkat, karena kan penghasilannya otomatis tidak dipotong PPh 21 ya Kak ya, gitu kan. Jadi bisa lebih banyak belanja. Oke, menarik sekali. Jadi latar belakangnya seperti itu tuh saja tujuannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi ya. Bagaimana menumbuhkan ekonomi dengan memberikan stimulus berupa tidak dipotong PPh pasal 21-nya. Jadi masyarakat yang biasanya uangnya itu untuk bayar pajak digunakan buat belanja. Seru banget ya. Oke, nah kalau secara umum ya siapa sih yang menerima kali ya? Oke, jadi untuk namanya fasilitas PPh 21 ya, PPh 21 itu kan yang kita tahu pasti yang dikenakan adalah orang pribadi. Badan nggak mungkin dong dikenakan PPh 21 gitu ya. Betul. Jadi yang menerima adalah pegawai-pegawai yang bekerja di suatu perusahaan yang biasanya mereka dipotong PPh 21-nya oleh tempat bekerjanya. Nah, sekarang itu jadi tidak dipotong itu Kak. Jadi bisa berupa pegawai tetap, bisa juga pegawai tidak tetap. Jadi dia kalau bukan pegawai, mohon maaf ini fasilitasnya belum dapat gitu ya Kak ya. Jadi cuma pegawai aja, baik tetap maupun tidak tetap. Nah, tadi kan katanya kan tidak dipotong PPh pasal 21 nih. Nah, jadi yang seharusnya dipotong PPh jadi tidak dipotong. Terus mekanismenya gimana? Mau dikasihkan tunai atau bagaimana, Kak? Betul. Sebenarnya sih kalau secara ketentuan itu diberikan tunai ya oleh pemberi kerjanya. Tapi dalam artian ini bukan harus yang benar-benar tunai bentuk cash gitu ya Kak. Boleh ditransfer ya kayak pemberian gaji biasanya. Tapi memang ini pemberiannya adalah tunai dari pemberi kerja. Jadi bukan dengan cara karyawannya itu minta ke DJP, tidak ya. Jadi nanti itu sudah diberikan oleh pemberi kerjanya. Jadi misalnya biasanya gajinya 10 juta, dipotong 500.000 gitu kan. Jadinya yang diterima di banknya, di rekening banknya yang ditransfer itu hanya 9.500.000 gitu Kak biasanya. Nah, kalau dapat PPh 21 DTP ini, itu nanti yang diterima ya full 10 juta gitu. Ya, nggak ada potongan PPh-nya ya. Betul. Sekali ini ya kan. Oke, ada ketentuan lain nggak Kak? Mungkin berapa batasannya atau gimana? Maksudnya tuh range gaji berapa sih yang bisa menerima fasilitas ini gitu, insentif ini? Oke, benar banget. Jadi tidak semua pegawai itu terus serta-merta bisa dapat gitu ya Kak ya. Jadi kita memberikan fasilitas itu untuk ada 2 kriteria tadi kan ya, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, kalau pegawai tetap
batasan penghasilannya itu adalah 10 juta. Kotornya ya? Betul, kotornya. Jadi Kotornya. ini belum dikurangi apapun ya, dikurangi biaya jabatan itu belum. Jadi ini Oh. penghasilan brutonya itu Mhm. maksimal 10 juta di masa itu. Mhm. Jadi kalau lebih, misalnya Pak Direkturnya sebulan dapat 100 juta gitu ya, mohon maaf Pak Direktur belum bisa dapat gitu Oke, ya. oke, baik. Nah, sedangkan kalau yang kedua untuk pegawai tidak tetap itu upah rata-rata seharinya tidak lebih dari 500.000. Hitungannya harian ya yang Hitungannya 500 ya? harian kalau Oke. untuk yang pegawai tidak tetap Yang gitu ya. dibayar per hari ya? Bisa harian bayarannya, bisa per bulan, tapi yang penting seharinya tidak boleh lebih dari 500.000. Artinya 1 bulan pun tidak lebih dari 10 juta ya? Betul, sebenarnya sih sama aja ya jatuhnya. Oke, tadi saya terlalu bersemangat kayaknya nanyain karena ini terkait insentif pasti hal yang menggembirakan, jadi saya terlalu semangat, saya lupa nih dasar hukum. Oke. Benar banget, Dasar. padahal itu yang paling Iya, penting ya Kak ya. penting ya kan. Mohon maaf kawan pajak nih. Dasar hukumnya apa namanya aturannya di mana nih Kak? Jadi kalau untuk dasar hukumnya sendiri Mm-mm. itu kebetulan ada 2 PMK. Jadi PMK yang pertama itu ada di PMK 10 ya Kak, PMK 10 tahun 2025 yang kemudian diperbarui lagi dengan PMK 72 tahun 2025 juga. gitu ya. Oke. Jadi nanti kawan pajak kalau misalkan nih mau tahu secara detail ya terkait dengan ketentuan insentif DTP ini bisa cek-cek langsung di Google, banyak ya Kak ya. Bisa Betul. dicari aturannya di PMK 10 tahun 2025 dan juga PMK 72 tahun 2025. Nah, nanti kita kulik lagi nih apa perbedaannya antara PMK 10 dan PMK 72 nanti ya. Jadi stay tune, lanjut terus pantengin sampai podcastnya selesai ya kawan pajak. Nah, kita udah ngobrol nih dasar hukumnya sudah, yang menerima sudah. Jadi ada pegawai tetap tadi ya, pegawai tetap batasannya 10 juta per bulan untuk penghasilan brutonya, sedangkan untuk yang pegawai tidak tetap hariannya maksimal 500 juta dan 1 bulannya tetap 500.000 tidak Kak, boleh. sorry 500.000 500 juta, mohon maaf nih teman-teman, nanti happy banget yang bukan yang pegawai tidak tetap ya kan. 500 juta ya, 500 ribu untuk pegawai yang tidak tetap dengan akumulasi 1 bulannya tetap tidak boleh melebihi sebesar 10 juta rupiah. Jadi itu nanti yang berhak menerima DTP. Nah, kemudian ada kriterianya nggak Kak? Siapa sih, apakah ini boleh nih maksudnya tuh yang menerima tuh boleh untuk semua jenis usaha atau hanya jenis usaha tertentu? Maksudnya karyawan dari perusahaan tertentu yang bergerak di bidang tertentu gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi memang selain tadi kriteria pegawainya yang dibatasin, kita juga membatasi kriteria perusahaannya. Jadi pegawai di perusahaan apa yang bisa dapat gitu kan ya. Betul. Nah, untuk tadi kan saya sebutkan ada 2 ya Kak ya, PMK-nya itu kan. Betul. Nah, itu jadi di 2 PMK itu yang PMK terakhirnya sebenarnya menambahkan 1 kriteria lagi. Kalau di PMK 10-nya itu dia hanya ada 4, yaitu ada alas kaki, kemudian ini industri ya, industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furniture, kemudian industri kulit dan barang dari kulit. Itu di PMK 10. Ya, itu jenis usaha secara global ya? Betul, secara itu masih garis besar secara ya? global aja. Betul. Nah, kalau di PMK 72-nya ada tambahan 1 lagi jenis industrinya, yaitu industri pariwisata, begitu ya. Ini kemarin banyak yang ditanyakan ya. Betul, banyak banget wajib pajak dari yang kegiatan usahanya pariwisata itu menghubungi kita ya Kak. Kak udah dapat belum ya? Udah dapat belum ya? Aturannya belum keluar tapi udah ditanyain gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti itu kan tetap kita acuannya adalah aturan. Jadi sepanjang aturan itu memang belum diterbitkan, kita juga nggak berani ya Kak. Makanya kemarin mohon maaf kita tunggu dulu deh aturannya. Kalau memang diwacanakan untuk diterbitkan DTP terkait dengan industri pariwisata, pasti nanti akan diterbitkan dan jadi bisa dijalankan. Nah, tadi ada 4 kriteria utama ya, ada industri alas kaki, kemudian tekstil dan pakaian jadi, kemudian industri furnitur, kemudian kulit dan barang dari kulit. Itu 4 kriteria utama. Di PMK 72 nambah lagi ya, 1 lagi di pariwisata. Namun nanti akan di breakdown lagi ya Kak ya, di breakdown lagi ke
spesifik nih ya, klasifikasi lapangan usaha apa aja itu nanti ada di lampiran PMK-nya. Kawan pajak nanti bisa cek langsung ya. Penting banget untuk membaca, kita budayakan membaca Betul. dulu ya. Jadi apa saja sih KLU yang diperbolehkan untuk menikmati fasilitas 21 DTP ini. Jadi nggak semuanya nih, mohon maaf nih kan pajak ya. Kalau misalkan nanti kalau usahanya mungkin bukan termasuk ini dan pengen gitu ya, silahkan nanti disampaikan, barangkali nanti didengar oleh DJP ya, kemudian diterbitkan gitu PMK-nya ya oleh Menteri Keuangan gitu kan ya. Betul. Karena ini adalah peraturan Menteri Keuangan. Nah, kapan nih Kak? Maksudnya PMK ini nih berlaku sampai kapan atau berlaku sejak terus kemudian sampai dengan kapan? Oke. Nah, jadi biasanya kalau yang namanya fasilitas itu pasti ada periodenya ya, tidak kemudian selama-lamanya gitu ya kan. Namanya ini adalah untuk menstimulus ekonomi. Jadi pasti di keadaan-keadaan tertentu dan ada jangka waktunya gitu Kak Ika. Nah, di sini tadi karena ada 2 PMK, tentunya ada 2 periode yang beda kawan pajak. Jadi yang pertama, kalau untuk di PMK 10 untuk 4 jenis industri tadi ya Kak Ika ya, itu dia mulainya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Jadi full setahun ya kalau untuk PMK 10-nya. 4 kegiatan industri tadi itu full 1 tahun. Nah, bagaimana dengan yang industri pariwisata? Kalau yang untuk industri pariwisata ini karena memang PMK 72-nya juga baru terbit gitu ya Kak ya. Dan seperti biasa fasilitas ini tidak bisa berlaku mundur. Jadi dia itu hanya mendapatkan fasilitasnya 3 bulan ya berarti ya, dari Oktober sampai dengan Desember 2025. Betul. Oke. Jadi PMK ini DTP 21 DTP ini mohon maaf hanya berlaku di tahun 2025 saja ya, mulai masa Januari sampai dengan masa Desember. Kemudian tadi untuk terutama untuk pas kriteria yang 4 pertama ya. Nah, kemudian untuk yang PMK 72 karena memang baru diterbitkan bulan Oktober, jadi nanti hanya berlaku 3 bulan Oktober sampai dengan Desember. Harapan kita juga mungkin doanya tahun depan ada lagi gitu ya. Kita lihat lagi ya nanti kawan pajaknya kalau ada PMK yang terbit lagi ya berarti dapat fasilitas lagi. Betul. Gitu. Jadi pastikan nanti stay tune di aturan-aturan terbaru perpajakan. Siapa tahu nanti usaha kawan pajak ya kebetulan yang termasuk di sini ternyata dapat insentif nih gitu kan, jadi bisa dimanfaatkan. Lumayan banget kan ya? Lumayan ya kan? Iya. Tidak dipotong tapi langsung full diterimanya, nggak dipotong pajak. Lumayan banget loh Kak, 500.000 misalnya kan kita bisa dapat cilok seberobak gitu ya kan. Kalau bahasanya in this economy gitu. Betul, in this economy 500.000 itu berarti banget. Sangat berarti ya. Oke. Apalagi nih Kak yang harus kita bahas? Oh tadi kan dari sisi subjek pajaknya, yang mana penerimanya itu adalah pegawai gitu ya. Nah kita dari sisi pemberi kerjanya nih Kak, apa sih yang harus dilakukan pemberi kerja perusahaan-perusahaan nih? Apa yang harus dilakukan agar dapat memanfaatkan insentif ini? Gampang banget Kak Ika. Jadi ini nggak perlu datang ke KPP dulu, terus minta persetujuan dulu, itu tidak perlu sama sekali. Nggak perlu pengajuan ya? Oh tidak perlu, tidak perlu. Jadi ini kita buat sesimpel mungkin. Caranya itu seperti biasa. Pasti yang namanya pemberi kerja itu buat yang namanya bukti potong. Betul. Yang penting dia laporkan bukti potong atas PPh 21 DTP-nya itu di SPT masa PPh 21, itu otomatis sudah dapat. Sungguh simpel ya. Kalau biasanya kadang ada yang ragu gimana sih caranya biar bisa dapat insentif, ya, apakah kita harus melakukan pengajuan, apakah pengajuan itu harus menyerahkan berkas atau bisa online. Jadi nggak perlu ya kali ya. Jadi kalau misalkan memang kawan pajak termasuk dalam KLU penerima DTP yang berhak menerima DTP, cukup nanti dengan cara melaporkan dia. Jadi yang biasanya laporan pegawainya itu yang biasanya dipotong PPh pasal 21, ini nggak usah dipotong, jadi nanti potongannya 0 gitu ya. Sebenarnya potongannya sih bukan 0 ya Kak ya. Gitu. Tapi memang nanti kita pas bikin bukti potong itu kita pilih harus pakai fasilitas. Betul. Ya, betul. Jadi nanti
ketika buat bukti potong, kawan pajak jangan lupa memilih fasilitas. Biasanya kalau bikin bukti potong kan tanpa fasilitas. Betul, betul. Nah, ini jangan lupa fasilitasnya dimanfaatkan. Jadi klik fasilitas, pilih DTP tadi ya, sesuai PMK-nya. Kalau misalkan memang kawan pajak ini bergerak di bidang pariwisata, itu PMK-nya yang 72 ya, jangan kebalik. PMK 72. Nah, nanti ketika kita memilih fasilitas, nanti sistem akan otomatis mengenerate, artinya nanti tidak dikenakan PPh-nya ya. Oke, jadi cukup laporan aja nih Kak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang salah nih bikinnya, waktu itu pilihnya masih tanpa fasilitas gitu ya, masih dikasih kesempatan pembetulan. Betul. Oke. Cuman memang pembetulannya ini kita batasi hanya sampai dengan maksimal Januari 2026. Januari. Oke. Kalau misalkan kemarin ternyata kelewat nih, ya kan, misalnya baru tahu infonya setelah dengar podcast kita. Oke. Udah lama ya Kak, udah November ini, sisa 1 bulan gitu. Nah, terus ternyata selama ini masih dipotong gitu. Jadi kawan pajak bisa melakukan pembetulan ya, kemudian jangan lupa insentifnya tetap harus disalurkan ya, karena ini memang tujuannya untuk pegawai atau karyawan. Betul, jadi jangan diambil sendiri ya perusahaannya. Nanti bikin pembetulan, SPT-nya jadi LB, tapi insentifnya nggak dikasih gitu kan ya. Jadi tetap harus dikasih. Nanti pembetulannya maksimal di Januari 2026. Selebihnya itu berarti insentifnya nggak bisa dipakai. Betul. Gitu ya. Oke, itu aja. Nah, kalau misalkan kawan pajak butuh informasi, butuh bantuan untuk tata cara pelaporan atau masih ragu, karena takut ya ini tadi saya takut salah nih gitu kan, bikin bukti potong ataupun cara pelaporannya, tetap boleh ya Kak ke KPP ya? Oh boleh, mau main ngajak ngopi boleh, asal di luar jam kerja gitu ya, asal di luar jam kerja gitu. Tapi kalau mau konsultasi bisa datang ke KPP mana aja ya Kak Ika ya. Sekarang kita sistemnya borderless gitu ya. Ya betul. Kadang-kadang kan ada yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan, tapi mungkin kegiatan usahanya nggak di sini. Karena ini kebetulan untuk KLU-nya sendiri industri alas kaki, mungkin pabriknya ada di daerah-daerah yang memang daerah industri gitu, nggak di sini. Boleh kawan pajak kalau untuk konsultasi kita buka seluas-luasnya ya, tanpa memandang terdaftarnya di KPP mana gitu ya. Boleh. Jadi secara umum itu aja ya Kak, sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas karena memang ini selain kabar gembira, untuk memberikan kabar gembira untuk kawan pajak, dan juga kita buat sesederhana mungkin agar kawan pajak ini lebih mudah untuk mengimplementasikan ya, hanya dengan melalui laporan. Jadi kita ada namanya PMK nomor 10 tahun 2025 dan juga PMK 72 tahun 2025, di mana PMK ini mengatur tentang insentif PPh pasal 21 DTP yang ditujukan untuk karyawan atau pegawai. Nah, ada kriterianya. Yang pertama itu harus masuk dalam kriteria industri, yaitu secara umum di PMK 10 ada 4 ya. Ada 4, yaitu di bidang apa saja tadi, alas kaki ya, kemudian tekstil dan pakaian jadi, kemudian furnitur, dan juga kulit dan barang dari kulit itu diatur di PMK 10 tahun 2025, yang mana nanti di breakdown lagi sesuai dengan KLU-nya. Jadi pastikan KLU-nya kawan pajak memang sesuai, jadi berhak untuk menerima atau memanfaatkan insentif ini. Nanti bisa cek di lampirannya. Betul. Nah, kemudian ada pembaruan nih di bulan Oktober kemarin di PMK 72 tahun 2025, sama masih mengatur PPh pasal 21 ya, insentif DTP PPh pasal 21, ada tambahannya nih di bidang industri pariwisata gitu ya. Nah, untuk penerimanya sendiri, subjeknya tadi ya ada berupa boleh karyawan tetap, boleh juga yang karyawan tidak tetap. Untuk karyawan tetap batasannya 10 juta ya tadi ya kawan pajak. Penghasilan brutonya belum termasuk potongan lain-lain tadi ya, 10 juta. Kalau misalkan untuk yang non karyawan tadi 500.000. Betul, 500.000 ya. Dari tadi maunya 500 juta terus. 500.000 per bulan, maksimal 10 juta per bulan. Jadi memang nggak boleh lebih dari 10 juta per bulan. Insentif nanti akan diberikan secara tunai ya. Istilahnya secara tunai. Mekanismenya tetap kita serahkan kepada perusahaan, mungkin mau ditransfer atau seperti apa kita serahkan ya ke pemberi kerja masing-masing. Nah,
Ini nanti setelah tadi selesai mungkin penghitungan, nah kewajiban dari pemberi kerjanya nih, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, itu cukup dengan melaporkan SPT masa PPh pasal 21 yang biasanya kawan pajak lakukan setiap bulan gitu kan. Cuman bedanya apa? Ketika membuat bukti potong, kawan pajak jangan lupa memilih fasilitas. Ya, jangan lupa memilih fasilitas, pastikan nanti memilih fasilitas PMK 10 ataupun PMK 72. Nanti secara sistem akan otomatis nilainya itu ya akan tidak akan terutang tidak gitu akan ya. terutang seperti itu. Dan jangan lupa dilaporkan. Kalau misalnya sudah terlanjur karena mungkin baru tahu dan ingin memanfaatkan, masih bisa. Jadi caranya nanti dengan melakukan pembetulan SPT ya di tahun 2025 ini, maksimal Januari 2026 ya, karena itu nanti untuk pelaporan terakhir masa Desember Betul. 2025. Jadi ada rentang waktu PMK ini berlaku dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Artinya 1 tahun ini kawan pajak dapat memanfaatkan insentif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalkan masih membutuhkan informasi atau kurang jelas ya, masih ragu, silahkan nanti datang ke KPP Pratama Jakarta Pademangan di hari dan jam kerja jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya. Nah, kalau misalkan ternyata kawan pajak lokasinya mungkin nggak di KPP dekat sini ya, nggak di Jakarta, boleh kok konsultasi di kantor pajak terdekat. Jadi kita sudah borderless, untuk layanan perpajakan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oh, kapan saja enggak ya? Cuman tentu saja di hari kerja dan jam kerja gitu ya. Tapi kalau di mana saja boleh di kantor pajak terdekat. Gitu tapi ya, jangan di kantor pos ya. Jangan di kantor pos, harus di kantor pajak. Oke, nah itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol singkat, padat, insya Allah sudah jelas ya, dan semoga informatif, kawan pajak tercerahkan terkait dengan PMK tentang insentif 21 DTP, PMK 10 dan juga PMK 72. Harapan kawan pajak mungkin semoga tahun depan ada lagi gitu kan ya. Amin. Amin. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan DJP, dan juga kalau misalkan nanti ada pembaruan, nanti biasanya kita informasikan kembali ya. Jadi kalau pajak ini memang dinamis, harus selalu kita update ya. Betul. Oke, sekian dulu yang dapat kami sampaikan kepada kawan pajak pada hari ini. Jumpa lagi di podcast Pademangan episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Dan juga follow Instagram kita di pajak.pdmg ya, untuk informasi perpajakan dan juga informasi kelas pajak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.